Manajemen sarana dan prasarana itu ada 5. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan, yang kedua efisiensi, yang ketiga administratif, yang keempat yaitu kejelasan tanggung jawab, dan yang kelima kekohesionan. Jadi itu tadi sudah disebutkan oleh Zainal berkaitan dengan materi lalu ada 5 prinsip-prinsip daripada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait ruang lingkupnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Maka CPL atau capaian pembelajaran lulusan kita adalah diharapkan mahasiswa memahami dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian capaian lain adalah diharapkan bahwa mahasiswa bisa menjelaskan ruang lingkupnya berkaitan dengan penelitian dan bagaimana mengimplementasikan perencanaan manajemen sarana prasarana tersebut. Sarana dan prasarana itu adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Kalau sarana itu adalah alat yang menunjang proses pembelajaran yang bisa digerakkan. Kenapa bisa digerakkan? Maksudnya bisa dipindahkan. Nah, kalau prasarana itu adalah alat yang menunjang proses pembelajaran tetapi tidak bisa dipindahkan, yang menetap. Contohnya seperti gedung, lapangan, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, untuk dalam manajemen sarana prasarana, sebelum kita bisa menggunakannya, kita harus mengetahui dulu apa tahapan-tahapan sehingga sarana prasarana yang ada di lembaga tersebut bisa terpelihara dengan baik, bisa efektif digunakan. Yaitu tahap pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah langkah awal yang strategis dilakukan sehingga dengan adanya perencanaan yang matang, yang efektif, yang baik, maka diharapkan nanti ketika pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan yang direncanakan sehingga tercapai daripada tujuan pembelajarannya. Selain dari tahapan perencanaan, ada tahapan pengadaan. Pengadaan adalah setelah kita melakukan perencanaan, maka yang sudah direncanakan tadi apa saja yang sudah dianalisis, sarpras yang mau diadakan, maka pada tahap pengadaan kita membeli, bisa dilakukan dengan pembelian. Nah, ada beberapa strategi dalam pengadaan sarana prasarana. Kemudian ketika lembaga tersebut tidak memiliki dana, keterbatasan dana itu menjadi salah satu penghambat dalam pengadaan sarana prasarana. Makanya sebuah lembaga harus memiliki inisiatif kreatif strategi untuk mengadakan pengadaan. Nah, strategi dalam melaksanakan pengadaan itu bisa dengan meminjam. Nah, kalau umpamanya nih dengan pembelian tidak memiliki dana, maka bisa dilakukan dengan peminjaman. Strategi yang tadi dengan meminjam dengan instansi lain kan. Biasanya kalau kita melakukan peminjaman itu ada berita acaranya, ada perjanjian, jika ada kerusakan tentu ada perjanjian bagaimana solusinya gitu ya. Nah, kemudian selain dari peminjaman bisa dengan kita mengajukan bantuan biasanya proposal, bisa ke instansi-instansi yang terkait dengan lembaga. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan ruang lingkupnya, perencanaan dalam sarana prasarana seperti apa, dan proses pengadaannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya untuk meyakinkan bahwa adik-adik bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Apa saja strategi dalam melaksanakan pengadaan? Ada yang tahu? Ya. Baiklah, dalam strategi manajemen sarana dan prasarana itu terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama ada melalui pembelian atau
kita pada hari ini adalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, bahwa perencanaan dan pengadaan itu adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka memanage sarana prasarana yang ada pada sebuah lembaga. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan atau strategi pengadaan itu ketika lembaga tidak memiliki dana atau keterbatasan dana, tetap bisa melakukan strategi lainnya, bisa dengan cara meminjam atau dengan membuat sendiri. Nah, di situ dituntut kreativitas daripada sumber daya yang ada dalam sebuah lembaga. Baik, sebelum kita menutup materi kita, Ibu mau memberikan tugas yang nantinya kalian bisa kerjakan secara individu ya. Itu ada berkaitan dengan perencanaan sarana dan prasarana, kemudian pengadaan dan strateginya. Silakan masing-masing kalian membuat diketik atau dibuat dalam form itu perencanaannya seperti apa, kemudian apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan, faktor-faktor yang bisa menjadikan sebuah perencanaan itu bisa lebih baik. Kemudian dalam pengadaannya apa saja, bagaimana kalian menganalisis kriteria pengadaan yang efektif, dan strategi dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, nanti itu diserahkan kepada Ibu dalam bentuk Google Form, nanti akan dikirimkan linknya, dan diserahkan paling lambat pada pertemuan yang ke-5. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Mengingat waktu sudah pada materi ini kita cukupkan dulu pada hari ini. Terima kasih sudah ikut memperhatikan dengan baik, sudah ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran manajemen sarana prasarana ini. Silakan nanti tugasnya dikerjakan.